Halo guys, langsung saja nih kita masuk ke episode 10. Yang belum nonton episode sebelumnya bisa tonton dulu biar paham ceritanya. Pasca serangan napi yang diberi obat doping, Roland curiga alasan gereja mengembangkan obat itu, yaitu ingin menguasai benua. Ya, bisa dikatakan obat itu bisa menjadikan sekelompok prajurit normal menjadi senjata pemusnah. Lalu dia mengadakan kelas bersama Skrull, Anna, dan Nightingale. Roland di sini tidak fokus mengajar, malah memikirkan perencanaan pengembangan senjata selanjutnya, seperti breech loader dan peluru, karena senjata sebelumnya itu belum menyatu antara mesiu dan proyektil. Lalu untuk mekanisme penembakannya masih menggunakan bara api. Selain itu, di tahun ini, Roland akan berfokus pada pendidikan, produksi, pertanian, apapun yang dibutuhkan penduduk akan dia dahulukan. Tak lama, Skrull menegur Roland dan menyudahi pembelajaran pada malam ini. Terlihat Nightingale yang emang pada dasarnya otak-otak, dia ketiduran di sofa. Setelah kelas selesai, Anna berendam air panas. Ia ingat dengan Roland yang akan membuatkannya shower, keran, bak mandi, dan lain-lain. Menurut Anna, rakyat jelata bisa mandi sekali dalam sebulan aja udah beruntung. Ya, namanya juga beda dunia. Lalu Anna memikirkan apa yang diajari Roland mengenai partikel yang menyusun alam semesta ini dan diterapkan pada sihirnya. Setelah sekian lama fokus, ia mendapati kalau kekuatannya berubah lagi. Dari awalnya api hijau, sekarang bisa mengeluarkan api hitam atau kalian sebut Amaterasu. Roland bermimpi masuk isekai lagi di dunia mecha. Tiba-tiba, bangun, anak kekuatannya berubah lagi, ucap Nightingale. Roland yang baru bangun masih buting kan, kaget. Kan dia udah dewasa, ternyata ada perubahan lain setelah dewasa. Lalu mereka langsung bergegas menemui Anna. Di ruangan itu, Anna menjelaskan kekuatannya, bagaimana caranya agar bisa membangkitkan kekuatan seperti itu. Dia menjelaskan panjang lebar ajaran Roland mengenai partikel, hubungan antar partikel, rumus lingkaran, dan lain-lain. Selain itu, dia juga bisa memanipulasi kekuatannya, membentuknya menjadi kotak, benang, segitiga apalah, dan lain-lain. Lalu bisa memanipulasinya, seperti membuat di sisi A itu panas dan di sisi B itu dingin di saat bersamaan. Melihat itu, Roland kagum kepada Anna. Pelajaran yang ia ajarkan selama ini membantu perkembangan kekuatannya, dan memutuskan untuk mewajibkan bagi semua penyihir untuk ikut belajar bersama dengan Skrull sebagai gurunya. Roland sedang menginterview mantan ksatria benteng Longsong. Selepas perebutan, mereka menjadi ksatria tanpa tuan. Jadi Roland ambil sebagai pekerja. Mereka mempunyai hobi dan bakat yang bermacam-macam. Ada yang suka beternak ayam, pintar, bisa menjadi guru, dan lain-lain. Apapun hobi mereka akan didukung oleh Roland selama memberikan manfaat bagi kota perbatasan. Kalau yang nggak punya bakat ya kerja di tambang. Itu pun udah ada mesin uap. Lalu ksatria selanjutnya bernama Verlin Eltek. Pas baru masuk, dia langsung berterima kasih atas penyerangan Roland ke benteng Longsong. Aneh kan, bukannya kesel malah terima kasih. Ternyata penyebabnya itu si Dukrian. Dia sering melakukan kebejatan, ditambah istrinya si Verlin itu digondol sama Dukrian. Ya dendam kesumat lah. Roland menetapkan pekerjaan Verlin sebagai guru. Dia adalah orang yang terpelajar dan juga pintar, cocok menjadi guru. Verlin mempunyai teman yang sudah tua yang akan bekerja di tambang dan dia minta Roland untuk mengalihkannya ke pekerjaan lain dengan peta harta karun sebagai imbalannya. Roland setuju dengan kesepakatannya. Selagi dia melihat peta apa itu, ternyata peta itu terdapat lambang Takwila, kotak kejayaan penyihir di masa lampau. Roland segera berdiskusi dengan Skrull. Dia yakin kalau peta itu adalah lokasi reruntuhan kota peradaban kuno yang dijelaskan dalam buku petunjuk di episode sebelumnya. Dan mereka yakin nantinya di reruntuhan itu akan menguak kebenaran tentang gereja, iblis, dan lainnya. Pada saat ini, mereka semua tidak bisa ke sana secara bersamaan. Maka dari itu, Roland mengirim Lightning untuk menyelidiki reruntuhan itu. Setelah itu, Roland menyuruh Skrull untuk mengajarkan alfabet fonetik dan sebelum itu, dia dikasih kacamata agar terlihat sebagai sensei.
Keesokan harinya, Roland berdiskusi dengan Anna dan Nightingale tentang industri yang akan dikembangkan ke depannya lagi. Dengan kemampuan Anna yang sudah berkembang, sekarang menjadi lebih mudah untuk memotong logam dengan akurasi tinggi. Sampai ada masalah mengenai pengukuran. Anna mengukur sepanjang 15 langkah, sedangkan Nightingale cuma 10 langkah. Apa perbedaannya? Roland baru menyadari bahwa di dunia ini belum ada satuan baku. Kalian tahu kan, seperti meter, liter, gram, dan lain-lain. Itu adalah hal yang sangat penting sebagai dasar dari ilmu pengetahuan. Pelabuhan Clearwater, markas Gracia Wimbledon. Berkat pertempuran sebelumnya, Gracia mendapatkan prestise dan banyak kota yang akan bekerja sama dengannya. Dan sudah pasti, kedepannya Gracia akan mengungguli Timothy dalam perebutan tahta Grey Castle. Tapi entah kenapa Gracia ini terlihat murung. Lalu dua ketua klan dari suku orang gurun menemuinya. Mereka adalah ketua Backbone yang bernama Backbone dan ketua klan Sandstone yang bernama Kabala. Mereka berdua menemui Gracia untuk mendiskusikan obat yang mau dibeli. Mereka tambah lagi lebih banyak karena pasukan mereka sudah depresi gara-gara gak ada obat itu. Ya, kecanduan lah. Gracia menjelaskan kalau obat itu produksinya sangat rahasia dan meminta mereka para ketua klan untuk menunggu dengan sabar. Dan ternyata obat-obat itu merupakan hasil produksi Holy City atau bisa disebut gereja. Kalian paham kan, di episode-episode sebelumnya, gereja itu ingin menguasai benua, makanya dia dukung Timothy dan Gracia agar saling berperang. Siapapun yang menang, gereja yang pasti menang. Hahaha. Lalu Gracia menjelaskan alasan dia murung adalah surat dari mata-mata yang dikirim ke Hermes, menuliskan bahwa gereja sudah mengambil alih kerajaan dan ratu kerajaan Everwinter adalah seorang penyihir. Makanya gereja langsung menaklukkannya. Karena ada kerusuhan di Everwinter, Gracia ingin memanfaatkannya untuk pindah ke wilayah baru. Timothy gak akan mengganggunya mengingat dia sedang sibuk untuk menyatukan wilayah barat. Gracia juga sudah mengetahui kabar Roland yang merebut benteng Longsong dengan mudah. Dia ingin menyelamatinya tapi entar deh. Berpindah ke gereja pusat, tiga uskup agung sedang berdiskusi untuk menentukan langkah selanjutnya yang akan diambil. Pertama mengenai kerajaan Everwinter yang baru mereka kuasai. Tahu kan, yang namanya perubahan kekuasaan banyak yang perlu dirombak. Mulai dari pemimpin, undang-undang, hukum, dan masih banyak lagi. Selain itu, pemberontakan yang sangat rentan akibat para bangsawan yang memang setiap pada pemimpin sebelumnya harus segera dieksekusi. Kedua, mengenai berita kekalahan Timothy melawan Gracia. Ya, mereka ketawa-ketawa aja, siapapun yang menang, gereja yang pasti menang. Mereka harus menyeimbangkan antara kekuatan Gracia dan Timothy. Kelak dalam 2 tahun lagi, sudah tidak ada lagi pasukan yang bisa berperang di kerajaan Grey Castle. Ketiga, ada masalah di wilayah benteng Longsong yang baru saja diambil alih oleh Roland. Mereka bingung bagaimana bisa si Roland itu merebut benteng Longsong. Karena seluruh kerajaan tahu Roland ini manusia macam apa. Mereka beranggapan Roland itu memang punya kekuatan, buktinya bisa mengalahkan seorang Duke. Tapi laporan dari Bishop Hatter berbeda. Dia mendapatkan laporan kalau kasus Roland ini ada keterlibatan penyihir. Berpindah di kota perbatasan, Roland mendiskusikan pendirian Kementerian Pertanian. Barov bingung dengan pajak wajib hanya 20%. Sisanya adalah pembelian. Maksudnya ini si pemerintah beli makanan ke petani ya. Semua itu dilakukan semata-mata untuk menyejahterakan petani agar mereka semakin bersemangat untuk memajukan pangan di kota perbatasan. Pemerintah untung, petani untung, semua senang. Lalu datanglah Carter dan utusan yang membawa benih untuk dikembangkan ke depannya. Itu adalah jagung, kentang, dan tebu. Nantinya kuliner kota perbatasan ini akan semakin maju ke depannya. Mantaplah, pangan nomor 1. Barov yang memperhatikan Roland dari tadi sambil membawa batu dewa kaget. Dia sadar kalau Roland ini bukanlah Roland yang asli. Entah dia kerasukan iblis, penyihir, atau apa. Tapi ya, apapun itu tetaplah menyenangkan, bisa memajukan kota perbatasan. Malamnya, Roland mendapatkan informasi tentang pelabuhan Clearwater. Mereka juga mempunyai obat dari gereja. Roland sudah paham alasan gereja mendukungnya dan Gracia.
Lalu Anna datang, dia ingin bertanya kepada Roland mengenai teori mekanika kuantum yang diajarkan oleh Scroll, mulai dari sifat-sifat gelombang, bersamaan matriks, dan lain-lain. Singkat cerita, pembelajaran selesai. Roland berpikir, kok Anna cakep banget ya malam ini? Terus ya kalian paham. Keesokan harinya, Roland, Anna, dan Nightingale berdiskusi mengenai slogan yang ditempel di mana-mana, seperti kerja keras agar bisa makan enak, kerja keras agar dapat isi cantik, dan lain-lain. Apa kegunaannya? Ya intinya agar kata-kata itu tertanam pada mindset para pekerja dan kedepannya meningkatkan semangat kerja, hidup pekerja. Anna dari tadi melelehkan peralatan kaca untuk dibuat peralatan kimia. Saat ini Roland belum mengetahui cara membuat kaca dari nol atau dari pasir kuarsa. Maka dari itu dia menggunakan cara cepat aja. Anna juga dijelaskan fungsi dari peralatan kimia yang dibuat. Kalian paham lah, kalau mau eksperimen kimia harus menggunakan gelas kaca. Selain sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, ini juga untuk perkembangan senjata. Nightingale yang melamun dari tadi mencoba makanan yang ada di meja. Itu adalah roti kukus ya, atau bakpao lah satu jenisnya. Enak banget ternyata sampai ngefly gitu. Lama kelamaan dia mengantuk. Di mimpinya dia melangsungkan pernikahan dengan Roland. Ayo nih kalian tim mana? Anna atau Nightingale? Berpindah ke gereja pusat ketika Bishop sedang merencanakan penyerangan ke dua wilayah, satu ke kerajaan Wolfheart, yang lainnya ke kota perbatasan. Tapi karena kekuatan pasukan difokuskan ke Wolfheart, mereka hanya mengutus kelompok orang untuk pergi ke kota perbatasan, dipimpin oleh pendeta Mira. Mereka ke kota perbatasan untuk menyelidiki kecurigaan mengenai penyihir di sana. Apa status penyihir yang tinggal di sana? Jika mempertimbangkan sikap Roland yang mesum, mungkin saja Roland awalnya tergila-gila dengan kecantikan penyihir dan berakhir menjadi budak mereka. Selain itu, berita tentang kota perbatasan merekrut penyihir secara terang-terangan membuktikan kalau mereka ingin melawan gereja. Di tempat lain, terlihat ada orang yang sedang disiksa oleh wanita cantik, entah dia keenakan atau enggak. Ternyata cewek itu adalah penyihir. Mereka sedang menginterogasi pembawa berita yang disuruh Roland untuk menyebarkan berita tentang Witch Union yang ada di kota perbatasan. Nama utusan Roland itu adalah Theo. Theo menjelaskan semuanya kepada para penyihir itu, mulai dari Gunung Suci sampai nama-nama penyihir yang ada di sana seperti Wendy, Nightingale, Kara, dan lain-lain. Tiba-tiba datanglah penyihir ketiga. Dia adalah penyihir yang paling senior. Dia bilang, jika halnya Witch Union itu beneran ada, mustahil untuk menyebarkan lokasinya terang-terangan, kecuali mereka memang mempunyai kekuatan untuk menandingi gereja. Mereka panik, tapi ya sudahlah, penyihir senior itu akan mengunjungi kota perbatasan untuk mengecek kebenarannya. Di sisi lain, Lightning sedang melakukan ekspedisi sesuai apa yang diperintahkan Roland, menyelidiki reruntuhan kuno yang terdapat dalam peta yang diberikan oleh Verlin Eltec. Lightning menelusuri lokasi tersebut. Setelah lama berputar-putar, hujan turun. Untungnya, dia menemukan ada menara yang sudah terbengkalai. Karena hujan, ya udahlah, dia masuk ke sana. Niatnya mau neduh, tapi malah keasikan menjelajah ke dalam sana. Langsunglah gas. Awalnya di dalam belum menemukan apa-apa, cuma ada tanaman yang merambat, akar tanaman, puing-puing bangunan sampai ke lantai bawah. Dia mendengar, "Tulung, tulung." Wah, ada orang nih, pikirnya. Siapa emangnya? Ini bangunan udah ratusan tahun. Kok ada orang yang masih hidup ya? Lightning awalnya takut, tapi bukan petualang. Kalau penakut, langsung cus ke bawah. Di bawah, dia langsung menemukan hal yang paling menakutkan sepanjang hidupnya, yaitu ada iblis humanoid di situ. Langsunglah nggak pakai lama, cabut. Di sisi lain, Roland sedang bernegosiasi dengan Margaret, seseorang pedagang dari Fjords. Mereka membicarakan mengenai mesin uap. Margaret sangat tertarik dan ingin membelinya sebanyak 10 buah. Kalau harga satunya 50 emas, jadi 500 emas nih.
Margaret menggunakan kalung yang berisi batu dewa, jadi nggak bisa dideteksi Nightingale kalau dia bohong atau enggak. Walaupun begitu, kepribadian Margaret yang suka penasaran sangat mirip dengan Lightning. Tiba-tiba dia terkejut melihat sesuatu yang aneh di jendela. Ternyata itu adalah Lightning. Dia langsung masuk, dan anehnya, Margaret ini tahu kalau dia adalah Lightning padahal belum kenalan, dan dia khawatir seperti dia itu adalah keluarganya. Di situ Lightning langsung dibawa ke kamar untuk beristirahat. Singkat cerita, dia bangun. Dia dikelilingi oleh yang lainnya dan ditanya ada apa sebenarnya. Lightning menceritakan tentang lokasi yang ditemukan dan ada iblis humanoid di dalamnya. Selain itu juga ada suara orang minta tolong. Mendengar itu mereka semua heran, sebenarnya siapa sih penyihir yang tinggal di reruntuhan berumur 4,5 abad? Terlepas dari siapa yang terjebak, harus segera diselamatkan. Bersambung ke next episode. Terima kasih guys sudah terus ngikutin channel ini. Yang mau lanjutannya tunggu Sabtu depan. Suka like, gak suka silakan dislike. Mau subscribe enggak karepmu.